Nyanyikan sama-sama. Ketika ku bertanya dari mana datangnya pertolongan, katakan hati kami takut sekalipun kami bimbang, tapi firman-Mu berkata buat setiap kami. Come on. Mintalah maka akan diberikan, carilah kau menemukannya, ketuklah pintu akan dibukakan bagimu. Mintalah maka akan diberikan, carilah kau menemukannya. Oh ketuklah pintu akan dibukakan bagimu. Oh, tepuk tangannya sama-sama yuk, come on. Kami bersyukur memiliki Engkau Tuhan. Tuhan sumber kekuatan pengharapan kami. Nyanyikan saudara. Mintalah maka akan diberikan, carilah ketuklah pintu akan dibukakan bagimu. Mintalah maka akan diberikan, carilah kau menemukannya. Oh ketuklah pintu akan. Sekali lagi angkat suaramu, katakan mintalah maka akan diberikan, carilah kau menemukannya. Ketuklah pintu akan dibukakan bagimu. Ketuklah pintu akan dibukakan bagimu. Ketuklah pintu akan dibukakan bagimu. Tepuk tangan sorak-sorai bagi dia saudara. Come on. Kita punya Tuhan yang menyediakan lebih dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat, bahkan tidak pernah timbul dalam hati. Tuhan sanggup sediakan buat setiap kita. Terima kasih Tuhan. Come on. Hey. Mari nyanyikan sama-sama dengan iman saudara. Apa yang tak pernah dilihat mata, nyanyikan saudara dengan iman. Yang tak pernah didengar telinga, amin. Yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, katakan yang tak pernah timbul di dalam hati, disediakan buat setiap kita. Oh, bagi yang mengasihi Dia. Angkat suaramu. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, oh, yang tak pernah timbul dalam hati,
suaramu saudara. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Semuanya di tempat ini yang percaya Tuhan sanggup melakukan segala perkara buat kita, lambaikan tanganmu tinggi-tinggi saudara. Katakan aku percaya. Allah sanggup, nyanyikan. Dulu, sekarang, dan katakan kuasanya tidak berubah. Oh, come on. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Katakan dulu. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang setia. Dia tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selamanya. Immanuel. Dia selalu menyertai hidup kita yang percaya. Katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita saudara. Silakan duduk. Bapak Ibu semua yang dikasih dalam Tuhan. Tuhan, kami mau menyembah-Mu, sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami. Pribadi yang tidak pernah mengecewakan dalam hidup kami, cuma Engkau Tuhan. Kami pegang janji-Mu dalam hidup kami Bapa. Itu yang menjadi sumber kekuatan kami. Janji-Mu yang menguatkan kami. Janji-Mu yang membuat kami tetap ada sampai hari ini Bapa. Kami berdiri teguh memegang janji-Mu buat setiap kami Bapa. Kami bersyukur. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya.
suaramu, percaya saudara. Kami yakin, ku yakin saat kau berfirman, kami menang. Ku menang saat kau bertindak. Hidup kami ditentukan, hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Katakan, kami kuat karena Engkau yang menopang hidup kami, Tuhan. Karena Kau menopang hidupku, ditentukan, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Nyatakan, bagi Tuhan mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Oh, bagi Tuhan, mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Katakan, kami diangkat, kami dipulihkan dan dipulihkannya. Kami diangkat jadi anak-Mu, jadi kesayangan-Mu, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur-Mu, terima kasih Tuhan. Kau mengangkat kami jadi anak-Mu, Tuhan, jadi kesayangan-Mu. Kami dipulihkan, kami diubahkan, Tuhan. Hati kami, pikiran kami serupa gambar-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan. Kami percaya mujizat ini disediakan bagiku. Ku diangkat. Sambil bangkit berdiri dari kursimu, saudara, nyanyikan saudara, bagi Tuhan, bagi Tuhan. Sungguh tidak ada yang mustahil, sungguh tiada yang sukar di hadapan-Mu, Tuhan. Kau sediakan mujizat bagi kami. Oh, ku diangkat dan dipulihkannya. Kasih tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia, saudara. Come on. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya, percaya saudara, disediakan bagiku. Ku diangkat Tuhan dan dipulihkannya.
Angkat tangan sama-sama bagi Tuhan. Tak ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Katakan mujizatnya, mujizatnya disediakan buat saudara, buat saya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizat, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan, kami sudah dipulihkan. Terima kasih Tuhan, Kau mengangkat hidup kami. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk pemulihan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami berkata, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tak mungkin. Dalam hadirat-Mu, dalam kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya, kami beriman Tuhan. Kau menyertai hidup kami, Kau menyertai hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, kami mengakui kebesaran-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mau katakan di hadapan-Mu Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang. Biar jemaat Tuhan saja. Aku punya dasar-Mu. Kami bersepakat Tuhan, percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Yang sudah terima kemenangan, berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia. Katakan pujiannya.
Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Katakan, kami tidak akan pernah menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Amin. Karena kami tahu hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Oh, dalam genggaman-Mu. Nyatakan, come on. Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Kami terima, ku terima sekarang. Katakan kemenangan, oh, dari-Mu Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Katakan, kami terima kemenangan, kemenangan dari-Mu. Angkat suara lebih buat Dia, saudara, percaya. Aku punya Tuhan yang besar, amin, dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan sekali lagi angkat suaramu saudara, come on. Aku punya besar yang berjanji pasti menggenapi, menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Katakan, kami terima mas sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Percaya, katakan saudara, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Katakan, aku percaya Tuhanku ajar Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Katakan, aku percaya Tuhanku Dia ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkati. Boleh angkat kedua tanganmu saudara. Aku percaya, come on. Aku
Kami percaya Tuhan. Kami bersyukur mempunyai Tuhan yang maha baik, sungguh baik, teramat baik buat kami. Mati di atas kayu salib pun kau mau Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Kami percaya, makanya kami berkumpul di tempat ini bersekutu, memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Biarlah itu menjadi dupa yang mengharapkan kerajaan surga dan berkenan di hadirat-Mu. Tiba saatnya kami akan belajar firman Tuhan. Ungkap semua rahasia-Mu Tuhan, sehingga kami dapat lebih mengerti apa isi hati-Mu dan kami bisa lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami memerlukan firman Tuhan, karena dunia semakin hari semakin gelap, dunia ini semakin jahat. Tanpa firman Tuhan kami akan hilang. Tanpa firman Tuhan kami akan jatuh. Tanpa firman Tuhan kami berada di dalam kegelapan. Tapi kami percaya firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Sehingga firman Tuhan tetap menyinari kami sampai kami tetap berjalan di jalan kehidupan. Di jalan kehidupan dan kebenaran sampai kami tiba di rumah Bapa yang kekal. Berfirmanlah Tuhan, karena kami tahu firman Tuhan adalah Engkau Yesus Kristus. Bersabdalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap diberkati firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk saudara, haleluya, haleluya. Shalom Bapak-bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku, haleluya. Kembali lagi saya diundang untuk menyampaikan firman Tuhan. Sukacita, saya baru pulang dari Kalimantan Timur, dari Balikpapan dan dari Samarinda. Saya ada KKR di dua kota itu. Saya bersyukur bisa mengisi tempat ini lagi. Bisa ditampilkan paparan saya. Yang belum kenal, perkenalkan saya Yehu Wangsa Jaya. Ya. Saya mantan polisi karena saya tahun lalu sudah selesai jadi polisi. Jadi saya hari ini ingin bicara tentang tiga kota. Ini yang 3 kota bukan? Haleluya. Firman Tuhan harus direspon untuk memuliakannya, ya kan? Ya. Jadi balik lagi ke yang tadi, operator. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus 1 ayat 20, gambar tadi yang ada muka saya. Ya. 2 Korintus 1 ayat 20 dikatakan sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Jadi janji Allah yang diberikan kepada Bapak Abraham turun atas anak-anaknya termasuk kita semua keturunan Abraham. Yang percaya katakan amin. Makanya semua ketika mendapat firman Tuhan kena di hati saudara-saudara katakan ya. Itulah sebabnya oleh Yesus Kristus kita mengatakan amin. Kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Jadi saudara, bapak-bapak, ibu sekalian ada di tempat ini untuk memuliakan Allah. Amin. Kita buka di dalam Lukas 10, klik sekali, ayat 13 sampai 15. Firman Tuhan katakan begini. Celakalah engkau Khorazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tadi pujian kita mengatakan Yesus Kristus akan membuat mukjizat-mukjizat dahsyat dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Akan tetapi pada waktu penghakiman tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu dan engkau Kapernaum. Apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Bapak-bapak ibu sekalian, saudaraku yang diberkati Tuhan. Kalau dibuka di dalam Lukas ini, perikop sebelumnya
Yesus mengirimkan 70 murid-muridnya ke tengah-tengah masyarakat. Kemudian keluarlah ayat ini. Setelah itu ayat berikutnya murid-muridnya kembali dari pelayanan, pengabaran Injil, pengabaran tentang Yesus Kristus. Tetapi kalau kita baca tadi yang adalah firman Kristus, hari ini kita diingatkan bahwa iman akan timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Saya harapkan saudara keluar dari tempat ini, iman saudara timbul, sehingga saudara mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Kristus Yesus Tuhan. Amin. Klik. Ada 3 kota yang dikecam oleh Yesus. Ada 3 kota. Yang pertama bernama Kapernaum, yang kedua Korazim, dan yang ketiga Betsaida. Ini kota bukan kota kecil. Ini kota termasuk kota metropolis. Kota yang besar, kota yang maju di zamannya, menjadi pusat ekonomi. Dan yang terpenting, di 3 kota ini Yesus banyak membuat mukjizat-mukjizat. Ingat, garis bawahi bahwa di 3 kota ini Yesus banyak membuat mukjizat-mukjizat. Namun Bapak-bapak Ibu sekalian, saudara, namun hari ini jika kita pergi ke Israel, ke-3 kota itu hanyalah debu. Hanyalah reruntuhan batu. Sudah tidak berpenghuni lagi. Mengapa pertanyaannya? Karena kebebalan hati yang menolak pertobatan. Karena memperlakukan Yesus Kristus ada-adanya. Karena tidak menghormati apa perintah Yesus Kristus. Karena tidak melakukan apa keinginan Yesus Kristus. Jangan sampai kita gereja-gereja di akhir zaman seperti kota-kota ini yang hanya reruntuhan. Klik. Kita akan belajar dari kata Yunani, word study. Ya kan? Word study-nya. Jadi celakalah itu di dalam bahasa Yunani ada owai. Ya kan? Jadi ini bukan kutukan amarah. Melainkan ekspresi dari Yesus Tuhan kita. Dia meratap. Dia sedih. Yang mendalam. Yesus melihat 3 kota ini dengan kesedihan yang mendalam. Ketika kita bebal. Ketika kita menuju kepada kebinasaan. Yesus meratapi kebodohan kita. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita harus menghindar dari 3 kota ini. Kita gali, Bapak-bapak Ibu sekalian. Bagaimana supaya kita tidak menjadi 3 kota ini. Kenapa? Karena Bapak dan Ibu adalah kota. Klik. Semua orang percaya adalah kota yang dibangun Allah. Kasih tahu kiri kanan, kamu adalah kota. Ayo, jangan malu-malu. Kamu adalah kota. Saudara dan saya adalah kota. Sebuah kota yang dibangun oleh Allah. Dan itu dicari oleh Bapak Abraham. Kenapa? Karena Bapak Abraham sangat mengerti blueprint tentang manusia itu. Dia mencari kota yang arsitek dan kontraktor utamanya adalah Tuhan Allah sendiri. Maka di dalam Ibrani 11 ini tentang iman. Ya. Ayat 10-nya,
Kalau saudara baca di Ibrani 11, 8 sampai 13, saya loncat ke ayat 10-nya. Sebab dia, Abraham, dan semua tokoh-tokoh Alkitab menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar. Dasar apa? Dasar Kristus Yesus Tuhan. Dasar batu karang yang teguh. Dan kota ini direncanakan dan dibangun oleh Allah sendiri. Saudara dan saya adalah kota sebelum kita lahir dari rahim mami kita. Tuhan sudah persiapkan, Tuhan sudah pilih kita untuk menjadi kota yang dibangun oleh Allah. Yang percaya katakan amin. Amin. Kalau Allah merencanakan dan merancang, dan dia meletakkan fondasi dasarnya, percaya dengan perkataan firman Tuhan, hidup kita tidak akan mengalami krisis apapun. Oh, nggak ada yang amin. Kita tidak akan inflasi, kita tidak akan krisis moneter, kita tidak akan krisis ekonomi global, kita tidak akan tertipu oleh rayuan si jahat yang bisa merobohkan kota. Kita tetap akan disertai, dikuatkan, dan diberikan berkat mukjizat dari Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Jangan saudara izinkan dunia merancang hidup Anda. Jangan. Saya lahir di Cianjur, satu kota di Jawa Barat. Dari seorang ayah dan ibu yang hidupnya sangat singkat. Umur 45 tahun mami saya meninggal. 3 tahun kemudian mami saya meninggal. Kelas 5 SD saya udah yatim piatu. Saudara bayangkan tempat pijakan saya hilang. Tempat pengaduan saya hilang. Tempat keluh kesah saya hilang. Sudah kembali ke sorga. Tapi saya bersyukur. Papi mami tidak meninggalkan kekayaan dunia. Sehingga otak saya tidak memikirkan dunia. Tentang hal-hal rancangan hidup dunia. Tidak. Tetapi mami papi saya meninggalkan Roh Kudus. Yesus Kristus Tuhan. Sehingga saya bisa jadi jenderal bintang 2. Kok gak ada yang amin sih? Ya muka saya memang muka Mandarin ya. Justru karena saya warga keturunan orang Tionghoa. Dan itu sebagai bukti dari kecintaan Allah kepada saya. Satu-satunya di Republik ini keturunan Tionghoa yang bisa dapat meraih bintang 2 adalah saya satu-satunya. Amin. Bukan karena kuat dan gagah saya Bapak-bapak Ibu sekali. Tetapi karena Roh Kudus. Roh Kudus. Roh Kudus yang merancang hidup saya. Dia menjadi arsitek ilahi yang mengambil alih hidup saya. Sehingga saya menjadi kota yang dirancang luar biasa. Klik. Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudara. Satu kali Tuhan memanggil Yeremia. Tuhan bilang, sebab sesungguhnya pada hari ini aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu. Menjadi tiang besi. Dan menjadi tembok tembaga melawan seluruh negeri ini. Tuhan bilang kepada Yeremia. Dia panggil Yeremia. Yeremia masih muda.
tidak pandai berkata-kata, tapi Tuhan memberikan di mulutnya satu bara api lambang Roh Kudus. Api Roh Kudus membakar mulai dari mulut, lidah sampai ke seluruh tubuhnya. Dan Tuhan bilang, kamu adalah kota yang berkubu, benteng kebenaran. Yeremia 1 ayat 18. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara semua adalah kota yang berkubu, bertembok tembaga, dan bertiang besi. Artinya apa? Kita ini kokoh, kita ini kuat. Ketika Yosua diberikan pendelegasian tugas melanjutkan tuannya Musa, Tuhan berkali-kali berfirman kepada Yosua, teguhkan dan kuatkan hatimu. Teguhkan dan kuatkan hatimu. Manusia selalu bimbang, manusia selalu ragu, manusia selalu khawatir tentang masa depan. Tapi pagi hari ini saya mau katakan, firman Tuhan katakan, teguhkan dan kuatkan hatimu karena engkau adalah kota yang berkubu, bertembok kebenaran, bertiang besi yang sangat kokoh dan kuat. Yang percaya katakan amin. Di zaman sekarang saudara, percayalah sama saya jenderal polisi mantan, tapi saya masih tetap mengikuti apa yang terjadi di lingkungan strategi global, Lingstra regional, Lingstra nasional. Saya tetap ikuti dan saya tetap pelajari. Hidup manusia ke depan tidak baik-baik saja. 2030 akan terjadi seperti terjadi ketika Tuhan mengirimkan air bah di zaman Nuh. Tapi air bah yang akan kita terima di 2030. Karena Nuh udah melihat pelangi. Pelangi dari janji Tuhan. Tuhan tidak akan mengirimkan lagi air bah. Seperti dulu. Tapi yang terjadi saudara, 2030 akan terjadi air bah, tsunami. Tsunami apa Pak? Hilangnya pekerjaan, ratusan juta pekerjaan di muka bumi. Kalau hilang pekerjaan berarti banyak akan terjadi PHK. Ratusan juta orang akan di PHK. Saudara tahu Indonesia berapa jumlahnya? 290 juta penduduknya. Sekarang udah banyak yang di PHK. Kalimantan Timur terkenal dengan banyak pabrik-pabrik besar. Dengan lahan-lahan tambang, lahan-lahan minyak, lahan-lahan gas. Saudara tahu? Banyak yang sudah di PHK. Dan itu akan terjadi gelombang besar sampai 2030. Pertanyaannya apa yang dipersiapkan gereja? Apa yang dipersiapkan oleh kita anak-anak Tuhan? Nothing. Nggak ada apa-apa yang disiapkan. Biarin aja terjadi. Ngomong-ngomong Pak, kenapa bisa hilang? Karena AI. Orang Cina bilang AI. Ya. AI itu tante AI. AI akan ditanam di dalam robot. Bulan depan saya akan keliling Cina. 1 bulan saya akan mengelilingi tirai bambu. Saya mau lihat robot udah sampai mana. Semua dunia akan memakai AI dan robot. Lebih murah, lebih disiplin, lebih integritas. Nggak pernah macam-macam. Zaman ini transaksional terjadi. Ada duit baru kerja, nggak ada duit nggak mau kerja. Tapi kalau robot sama AI yang penting ada listrik baru dia kerja. Nggak ada listrik nggak kerja dia. Murah. Semua akan pindah ke situ.
Perusahaan mana mau mikirin manusia. Perusahaan swasta ngapain mikirin manusia. Mikirinnya untung, cuan. Yang mikirin manusia di kita, anak-anak Tuhan. Amin. Jadi saudara, hari ini Tuhan katakan bahwa engkau ada kota berkubu, benteng, tembaga, dan besi. Artinya kuat saudara. Klik. Jadi saudara, berikutnya, saudara juga Tuhan bilang, klik, kota yang terletak di atas gunung. Matius 5 ayat 14 jelas dikatakan, kamu adalah terang dunia. Pernah gak merasa bahwa kita terang? Saya kalau ke Papua jelas-jelas terang saya. Saya sendiri yang putih. Saya pernah masuk ke pedalaman, ketemu orang-orang Papua, gak ada yang seputih saya. Jangan gitu, Pak. Dari angkatan saya, 89 Akpol saya. Saya yang paling putih. Jadi kalau saya kumpul upacara di lapangan itu pasti terlihat saya putih. Terang, bercahaya. Gitu. Dan saya lihat saudara juga di depan saya terang-terang. Bawa senter kali ini ya. Saudara ada terang dunia. Ingat, selain saudara garam dunia, saudara terang dunia. Garam menjadi tawar. Kalau udah tawar nggak ada gunanya. Kalau saudara gelap, tidak memberikan terang buat dunia, buat Indonesia, saudara lebih baik masuk kuburan. Kita ini terang, kota yang terletak di atas gunung. Ya. Kota yang terletak di atas gunung tidak dapat tersembunyi karena kita terang. Dulu ada listrik nggak ya zaman Yesus? Nggak ada yang jawab. Kira-kira ada listrik nggak? Nggak ada ya. Udah ada belum? Tapi Tuhan udah kasih tahu bahwa kita ini terang. Kenapa? Karena dia adalah terang dunia. Yesus terang dunia. Dia bercahaya. Kalau Yesus terang dunia dan percaya, saudara dan saya juga harus percaya. Yang mau percaya katakan amin. Amin. Hidup saudara bercahaya. Tidak pernah ada dalam kegelapan. Walaupun saya yatim piatu 5 SD. Tapi Tuhan, Roh Kudus selalu ada dalam tubuh saya. Seperti Roh Kudus ada dalam tubuh bapak-bapak, ibu dan saudara sekalian. Karena tubuh kita adalah bait sucinya Tuhan. Tempat berdiam di mana Roh Kudus tinggal bersama kita. Beri kemuliaan dulu dong buat Tuhan. Haleluya. Inilah fungsi strategis dan taktis dari Tuhan. Kita adalah kota di atas gunung, bukan di bawah, di lembah. Supaya apa? Supaya semua orang bisa melihat kita. Saudara dan saya adalah surat Kristus yang terbuka. Akhirnya saya menjadi jenderal bersahaja. Saya berbeda dengan jenderal-jenderal lain. Saya tidak mau dikawal. Saya ke kantor naik busway, naik MRT. Saudara bisa lihat di YouTube saya dan itu benar saya lakukan. Banyak YouTube saya. Kenapa? Karena semua ketika saya menjadi viral, hampir semua wartawan datang ke rumah saya. Mereka gak percaya rumah saya kayak rumah Oprah gitu. Tapi saya udah gak mikirkan lagi dunia, saudara. Ketika saya terima pelayanan, ketika saya jadi Kapolres di Minahasa,
Ketika saya masih pangkat AKBP, Kapolres Minahasa, saya sudah terima pelayanan. Saya ambil pelayanan. Karena Tuhan kejar saya. Saudara, akibat saya mengambil pelayanan, saya nggak menjual SIM. Nggak ada yang ketawa karena saudara ada pelaku-pelakunya. Penjahat-penjahat SIM. Saya tahu saudara, oh enggak Pak. Saya kan memberkati polisi Pak, bukan nyogok. Jadilah apa sesuai dengan keinginanmu. Saya nggak bisa jualan SIM, jualan STNK, jualan BPKB, jualan kasus. Saya nggak bisa kriminalitas bupati, wakil bupati, kadis-kadis. Saya nggak bisa kriminalitas orang untuk cari doi, cari duit, cari hepeng. Saya nggak lakukan, tapi saya harus menjadi surat Kristus yang terbuka, menjadi pelayan Tuhan yang nyata. Bukan dengan tinta biasa saja. Firman Tuhan katakan 2 Korintus 3 ayat 3. Tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Tuhan menulis loh di hati saya. Bukan pada loh batu, melainkan pada loh daging. Yaitu dalam hati manusia. Saudara, nggak ada masalah. Buktinya saya bisa jalan-jalan. Bulan depan saya ke Cina, Tuhan yang kasih. Saya kemarin ke Kalimantan, Tuhan yang ongkosin, semua ongkosinnya Tuhan. Nggak ada susah. Saudara jangan mikirkan uang, jangan mikirkan materi, jangan mikirkan duniawi. Berhenti. Sekarang pikiran surgawi. Itulah rumah kita. Yang percaya katakan amin. 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 Saya katakan di YouTube, polisi tidak boleh bisnis. Marah semua polisi sama saya. Kenapa nggak boleh bisnis? Kamu itu pelayan. Kamu itu pengayom. Kamu itu apa? Pelindung. Masa bisnis? Kita bukan pebisnis, saya bilang. Hancur saya. Dimusuhi banyak orang. Tapi saya menyampaikan kebenaran demi kebenaran. Kita harus seperti mercusuar. Mercusuar tidak pernah dibangun di lembah. Mercusuar ada di atas, di tebing karang yang terjal. Dia menerangi lautan supaya kapal-kapal tidak nabrak karang. Supaya kapal-kapal tahu arahnya kemana. Begitu juga bapak-bapak ibu sekalian, saudara-saudara. Saudara harus jadi mercusuar, kota yang terang. Supaya orang-orang melihat jalan kebenaran dan hidup, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya katakan amin. Klik. Saya bilang sekali lagi, saudara jangan terlena oleh materialisme seperti di Kapernaum. Tuhan banyak bikin mukjizat di Kapernaum. Kapernaum. Tempat di mana mertua Petrus tinggal. Saudara. Tapi saudara, apa yang terjadi dengan Kapernaum? Di dalam terjemahan Matius 11:23, dalam terjemahan sederhana Indonesia, kalian penduduk kota Kapernaum, apakah kalian pikir kota kalian akan ditinggikan sampai ke surga? Tidak. Kota yang kalian akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Saudara kota-kota. Jangan sampai kayak Kapernaum, Bethsaida, Korizum. Saudara turunkan. Masuk neraka saudara. Tuhan mengirim Kristus Yesus, mengirim Roh Kudus. Supaya kita tidak mati. Kasih tahu kiri kanan supaya lu gak mati gitu. Ya. Kenapa? Yang datang membawa mati adalah iblis setan. Kuasa maut, kuasa kegelapan. Tapi sinar terang Yesus Kristus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan, memberi anaknya satu-satunya yang tunggal. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus tidak binasa.
tetapi hidup yang kekal. Jadi kalau saudara datang ke semua orang, bilang saya tidak membuat kamu mati, tapi saya membuat kamu hidup yang kekal di sorga bersama Yesus Kristus. Amin. 3 kota saudara. Padahal saudara, kota ini kota yang maju. Kota banyak mukjizat. Klik. Tidak seperti Tirus Sidon. Tirus Sidon di dalam kitab Yehezkel aja sudah dikecam oleh firman Tuhan Allah. Karena engkau jadi sombong dan berkata, aku adalah Allah, aku duduk di tahta Allah yang di tengah-tengah lautan. Itu Tirus. Tirus Sidon ini Las Vegasnya zaman itu. Semua kekejian, kejahatan, semua hal-hal yang buruk terjadi di 2 kota itu, Tirus dan Sidon. Tapi firman Tuhan katakan, Matius 11 ayat 22-nya, sebab itu ingatlah pada hari kiamat orang Tirus Sidon akan lebih mudah diampuni Allah daripada kalian. Jangan saudara jadi kota Tirus Sidon dulu. Kita udah ngerti bagaimana Tuhan, bagaimana Roh Kudus. Ya. Tapi saudara, Yesus Kristus Tuhan membandingkan antara 3 kota tadi dengan 2 kota ini untuk mengingatkan kita. Ya, kita ini adalah perwira-perwiranya Tuhan. Kita ini adalah bintang-bintangnya Tuhan. Saudara dan saya, bapak-bapak Yesus adalah jenderal-jenderalnya Tuhan. Tapi kalau jenderal melakukan kesalahan, hukumannya tambah berat. Yang kemarin itu yang punya emas berapa kilo? 74 kilo. Itu pasti dihukum harus lebih berat. Karena dia udah berada di top manajemen. Tapi dia melakukan sebaliknya. Semakin kita di atas, kita harus menjadi semakin di bawah. Semakin kita diangkat Tuhan, semakin kita harus jadi hamba Tuhan. Semakin kita ditinggikan, semakin kita jadi pelayan. Lakukan itu saudara. Ketika saudara melakukan, klik terakhir, saudara akan diberkati Tuhan. Ya. Saudara dituntut pertanggungjawaban dan pertobatan. Wahyu 3 ayat 3. Sebab itu ingatlah akan ajaran-ajaran yang sudah diberikan kepadamu dan yang sudah engkau dengar. Saya percaya saudara banyak yang sejak lahir sudah terima Yesus. Sudah banyak firman Tuhan masuk kuping kita, otak kita, hati kita dan sebagainya. Tapi saudara lakukan itu. Saudara mau diberkati BSD tadi ya. Berkatnya apa? Selalu dilimpahkan kalau saudara melakukan firman Tuhan. Kalau saudara tidak melakukan firman Tuhan, enak aja. Saudara bukan berkat yang dapat tapi kutuk. Hari ini saudara sebagai kota Allah yang sangat kuat, sangat diberkati. Taatilah dan bertobatlah dari dosa-dosa kita. Hari ini saudara bilang sama Tuhan, aku mau jadi penjala jiwa. Ya. Karena Betsaida artinya penjala. Aku mau cari jiwa-jiwa terhilang. Saya panggil pemain musik maju ke depan. Rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, ampunilah. Hari ini kami bertobat. Kami mau kembali kepada rencana agungmu bagi hidup kami.
Kami menjadi kota-kota yang luar biasa, kota yang terang di atas gunung. Jadikan kami menjadi surat yang terbuka bagi Engkau Yesus, untuk menjadi teladan, menjadi contoh bagi orang-orang di sekeliling kami. Karena kami percaya kami sudah ditebus oleh darah Kristus, bukan dengan barang fana, dengan emas perak, tapi dengan darah-Mu yang tercurah, tubuh-Mu yang terpecah, sampai Engkau mati di atas kayu salib. 3 hari kemudian bangkit dari antara mati. 50 hari kemudian naik ke sorga. Sekarang Kau menjadi pendoa syafaat kami. Kami tidak mengkhawatirkan apapun tentang masa depan kami, karena rancangan-Mu ada rancangan yang terbaik buat kami. Bukan dengan rancangannya jahat, mara bahaya, malapetaka, kecelakaan, tapi kami memperoleh rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan, masa depan yang gilang gemilang, karena kami mempunyai Tuhan yang maha besar. Tuhan memberkati saudara. Katakan, semua baik dari semula telah Kau tetapkan. Hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Katakan, rencana indah. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Katakan, Semua baik, yes, semua baik. apa yang telah Yesus Apa yang lakukan, telah Kau berbuat di dalam hidupku, semua baik, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. dari semula, Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. katakan, rencana indah. Rencana indah Tuhan telah siapkan telah Kau siapkan bagi masa depan kita. bagi masa depanku yang penuh harapan. Saya undang sambil bangkit berdiri, semuanya katakan dengan sungguh-sungguh. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau berbuat di dalam hidupku, Semua baik, semua baik. sungguh Sudah baik, Kau jadikan hidupku berarti. semua baik, Semua baik, semua baik. semua baik. Apa yang telah Kau berbuat di dalam hidupku, Semua baik, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. semua baik, Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, katakan, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Katakan,
Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Berikan kemuliaan terbaik buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kami mewakili gembala, pelayan dan jemaat BSD Church mengucapkan banyak terima kasih buat pelayanan Pastor Dr. Jenderal Yehu Wangsa Jaya. Biarlah kiranya berkatnya selalu dilimpahkan buat Pastor. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke dalam persembahan ada berita pengumuman tambahan. Boleh ditampilkan multimedia? Jadi kemarin tanggal 17 Agustus gereja kita telah melakukan bakti sosial. Ya, telah melakukan bakti sosial di lapas. Jadi kita membagikan 500 packs sembako. Jadi kita transaksinya kita lakukan pembelian itu juga di dalam. Jadi melalui koperasi. Jadi segala yang kita berikan itu di lapas kita beli di dalam di koperasi. Jadi kita memberkati 500 packs sembako untuk orang-orang yang ada di dalam di sana. Biarlah kiranya berkatnya yang telah kita berikan dari setiap awal bulan di 2 bulan terakhir ini kita bisa memberkati mereka semua. Terima kasih buat Bapak Ibu yang telah berpartisipasi buat acara kegiatan bakti sosial BSD Church di bulan Agustus ke minggu kemarin. Makasih Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam persembahan. Siapkan hati kita akan berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan-Mu bagi kami semua Tuhan. Seminggu ini kami boleh lalui tanpa kekurangan suatu apapun. Berkat-Mu yang terbaik telah kami terima. Sebentar tiba saatnya Tuhan, kami mau membalas kebaikan-Mu. Kami mau memberikan sebagian dari apa yang kami memiliki Tuhan. Kami mau memberikan persembahan-Mu dan kami mau mengembalikan persepuluhan milik Tuhan Yesus. Biarlah kiranya apa yang kami berikan ini boleh turut memberikan yang terbaik buat pekerjaan-Mu di gereja-Mu ini Tuhan, di BSD Church Tuhan. Berkati Tuhan, kami semua ingin memberi yang terbaik Tuhan. Biar apa yang kami berikan ini boleh menyukakan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang siap memberikan yang terbaik, sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi yang terbaik, Tuhan Yesus memberkati. Datangnya pertolongan. Hatiku takut, hatiku bimbang, namun firman-Nya berkata, mintalah maka akan diberikan, carilah kau menemukannya, ketuklah pintu akan dibukakan bagimu. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami di tempat ini. Jika Bapak Ibu Saudara belum memiliki tempat ibadah yang menetap, kami mengundang kehadiran Bapak Ibu Saudara minggu depan. Ada ibadah 2 kali di tempat ini, pukul 9 dan pukul 11 siang. Bapak Ibu Saudara, kita akan bangkit berdiri, kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Sekali lagi terima kasih Pendeta Yehu sudah menyertai kita dengan firman Tuhan. Biar Tuhan akan pakai Bapak dimanapun berada, boleh jadi berkat bagi banyak orang. Mari kita tundukkan kepala, kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa buat kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi pada siang hari Tuhan. Kami bersyukur kami dapat mengikuti ibadah di tempat ini Tuhan. Kami percaya kehadiran kami di tempat ini tidak akan pernah menjadi sia-sia. Karena kami tahu di tempat ini kami memuliakan dan kami meninggikan Tuhan. Dan nama Tuhan boleh diagungkan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Berdoa bagi setiap umat-Mu yang sudah hadir. Tuhan yang akan memberkati mereka satu persatu. Engkau melihat apa menjadi kebutuhan dalam kehidupan mereka.
Apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka rindukan, apa yang mereka sedang doakan, bahkan apa yang mereka sedang gumulkan dalam kehidupan mereka. Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang bersandar berharap kepada Tuhan. Memberkati pekerjaan mereka, umat-Mu sepanjang 1 minggu ke depan. Apa yang mereka kerja lakukan, Tuhan akan membuat berhasil. Mereka akan bertemu dengan orang yang tepat, mereka akan berhasil dan beruntung. Mereka akan naik bukan turun. Dan apa yang mereka kerjakan lakukan, Tuhan akan buat mereka berhasil. Menjadi berbeda, hidup mereka menjadi kesaksian bagi banyak orang. Nama Tuhan diagungkan dan dipermuliakan. Kami berdoa bagi setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani sepanjang ibadah ini berlangsung. Tuhan memberkati. Kami terlampau yakin dan percaya, jerih lelah setiap kami dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan perhitungkan itu bagi kami, orang-orang yang setia dan melakukannya dengan penuh sukacita. Memberkati setiap persembahan yang sudah diberikan. Setiap yang menabur, mereka akan menuai berlipat kali ganda. Yang membalikan perpuluhan, tingkap-tingkap langit akan dibukakan. Bagi mereka, setiap apa yang mereka kerjakan, Tuhan akan tolong, Tuhan akan memberkati. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan memberkati bangsa ini menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Akan terjadi kegerakan Allah yang besar, kebanggaan rohani yang besar terjadi bagi kota, bangsa, dan negara kami Indonesia. Sehingga bangsa ini dapat melewati semua situasi krisis ekonomi sedang berlangsung. Supaya nama Tuhan diagungkan dan dipermuliakan. Memberkati setiap kami semua. Kalau sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, Tuhan yang akan menyertai, bahkan Tuhan akan berkati kami, mempertemukan kami kembali dalam ibadah-ibadah yang akan datang. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, mulai menyertai Bapak Ibu Saudara mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia, membuatku senantiasa berkelimpahan. Anugerah-Mu menuntunku lewati segala hal, berkat-Nya selalu dilimpahkan, berkat-Nya selalu dilimpahkan, berkat-Nya selalu dilimpahkan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.